Hai semuanya, selamat datang di kuliah II 4370 Hukum dan Etika Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Diki Primasatya. Saya adalah staf pengajar di Sistem dan Teknologi Informasi TITB. Pertemuan pertama ini akan kita awali dengan sebuah studi kasus. Perhatikan baik-baik kisah berikut. Budi adalah seorang manajer proyek di sebuah proyek pembangunan pabrik yang sahamnya dimiliki oleh sebuah negara asing. Pada suatu hari, di tengah tenggat waktu yang kritis, tiba-tiba listrik padam di seluruh kompleks pabrik. Sejumlah besar semen yang sedang diaduk terancam kering di dalam penggiling maupun menyumbat pipa saluran. Ratusan pegawai tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Untuk memecahkan masalah tersebut, Budi mencoba menghubungi pemerintah setempat. Seorang birokrat datang ke pabrik dan menjelaskan bahwa pemadaman terjadi karena pembangkit listrik sedang kekurangan daya akibat salah satu dari pembangkit mengalami kerusakan. Sang birokrat kemudian mengatakan bahwa meskipun terjadi kekurangan pasokan listrik, yang bersangkutan mampu memprioritaskan aliran listrik ke pabrik yang sedang Budi bangun dengan sebuah syarat tertentu. Syaratnya adalah Budi harus menyerahkan 10 buah komputer proyek ke balai kota. Karena saat ini balai kota sedang kekurangan komputer. Si birokrat dan teman-temannya tidak dapat memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat karena kekurangan komputer tersebut. Sang birokrat menawarkan barter. 10 buah komputer yang harganya mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan keseluruhan anggaran proyek yang dikerjakan Budi dengan prioritas aliran listrik. Dan dengan ini, menurut si birokrat, Budi dan perusahaannya juga telah berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan masyarakat di kota itu. Budi hanya punya waktu yang terbatas untuk memutuskan. Idealnya, Budi harusnya menghubungi kantor pusat di luar negeri untuk mendapatkan saran ataupun instruksi tentang apa yang sebaiknya dia lakukan. Namun karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sarana komunikasi, Budi harus memikirkan dan memutuskan semuanya sendiri. Jika semen menjadi kering dan menyumbat pipa saluran, maka proyek akan tertunda untuk memperbaiki sumbatan tersebut. Selain itu, beberapa aktivitas harus dilakukan ulang dengan biaya yang sangat tinggi dibandingkan dengan kehilangan 10 buah komputer. Di sisi lain, di dalam hatinya, Budi juga merasa kasihan dengan birokrat dan masyarakat yang dilayaninya. 10 buah komputer tersebut kemungkinan besar akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, bagaimana mempertanggungjawabkan 10 buah komputer proyek yang dalam tanda kutip hilang dalam pembukuan proyek. Selain itu, Budi juga tidak ingin menyerah dengan pemerasan ini. Bukan tidak mungkin si birokrat akan mengajukan permintaan-permintaan lainnya di waktu depan. Budi harus berada pada posisi yang sangat sulit. Apa yang harus dia lakukan? Budi berhadapan pada pilihan di antara dua nilai moral, yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai dengan komitmennya kepada perusahaan, sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai manajer proyek, dan pilihan kedua adalah tidak melayani pemerasan dan tidak memasukkan pembukuan. Satu pilihan akan menegasikan pilihan lainnya. Dan Budi harus memilih salah satu. Tidak ada kompromi dan harmoni di antara keduanya. Apabila Budi memilih menyelesaikan proyek tepat waktu, maka hal itu berarti Budi harus mengikuti atau memenuhi tuntutan pemerasan yang dilakukan oleh birokrat dan mencoba memasukkan pembukuan atas kehilangan 10 buah komputer. Apabila Budi memilih tidak melayani pemerasan dan tidak memasukkan pembukuan,
maka proyek akan mengalami delay yang sangat besar, yang tentu saja akan berakibat kepada kerugian bagi perusahaan dan kerugian bagi nama baik Budi sendiri sebagai manajer proyek. Bagaimana pendapat kalian? Mana yang harus Budi pilih? Mari kita diskusikan pada kuliah ini. Terima kasih.